Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Sudahkah Anda menerima Roh Kudus yang dijanjikan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab khususnya kitab Perjanjian Baru, ada satu sebutan yang namanya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Ada dua kata, roh dan kudus. Kata roh yang pertama itu menunjukkan Allah. Sebab Allah itu adalah roh. Kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Alkitab berkata Allah itu wujudnya roh, bukan benda, bukan patung, bukan batu-batu, bukan. Tapi roh. Roh itu tidak kelihatan. Tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Tetapi roh itu ada. Roh itu seumpama angin. Kita tidak bisa melihat angin. Tapi angin itu ada. Kita bisa merasakannya. Kalau ada tiupan angin, kita bisa merasakan ada angin. Demikian pula Allah. Allah itu roh, tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, tapi bisa dirasakan, bisa diketahui keberadaannya. Inilah roh. Jadi kata roh itu menunjukkan Allah. Kemudian kudus. Kudus artinya sifat Allah. Kudus itu sama dengan suci. Sifat Allah itu selain kudus, Dia adil, Dia kasih, Dia setia. Jadi kudus ini salah satu sifat Tuhan. Kudus juga sering disebut suci. Jadi Roh Kudus, sebutan Roh Kudus itu artinya Allah Maha Kudus atau Allah yang kudus. Kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. 1 Petrus 1 ayat 15-16. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia ini Allah yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Allah berkata, kuduslah kamu, aku kudus. Allah itu kudus. Maka disebut Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, ribuan tahun yang lalu Allah pernah berjanji mencurahkan rohnya kepada umatnya. Jadi Allah berjanji akan mencurahkan rohnya kepada umatnya. Inilah anugerah Tuhan yang besar. Janji ini sangat luar biasa dan mengherankan, di mana roh Allah akan dicurahkan kepada umatnya. Maka umatnya akan menerima pencurahan roh Allah, itu Roh Kudus, dan diam di dalam hati umatnya. Kita lihat Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3.
Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku, di sini adalah Allah, akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ini satu nubuat, janji Tuhan, rohnya akan dicurahkan ke atas umat-umatnya. Ini sangat luar biasa dan mengherankan, di mana umatnya akan menerima pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan diam di dalam hati umatnya. Kitab Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku, yaitu Roh Kudus, akan kuberikan diam di dalam batinmu, di dalam hatimu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada umat Tuhan sekarang ini, bahwa rohnya akan diberikan tinggal di dalam hati umatnya. Bapak Ibu sekalian, Allah itu setia memegang janji. Kemudian Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan janji Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia menyuruh murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, harus menantikan janji Bapa. Janji Bapa ini apa? Yaitu pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menantikan janji Bapa atau janji Allah, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus kemudian dicurahkan pada hari Pentakosta, menggenapi janji Allah ini. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Satu ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sebetulnya bahasa lain ini adalah bahasa roh, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Janji Allah digenapi, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, di mana murid-murid Tuhan, para rasul menerima Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, ada di kalangan Kristen yang berpandangan katanya Roh Kudus itu diberikan saat percaya. Jadi seseorang yang percaya Yesus itu otomatis sudah terima Roh Kudus. Pandangan atau paham seperti ini tidak benar.
berdasarkan Alkitab dan pengalaman gereja kami, Roh Kudus itu tidak secara otomatis diberikan pada waktu percaya. Tapi Roh Kudus itu harus dimohon, harus diminta. Seperti hanya murid-murid Tuhan yang menanti janji Roh Kudus itu, mereka berdoa dan pada hari Pentakosta Roh Kudus itu dicurahkan. Tuhan Yesus pernah berfirman, Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau Roh Kudus sudah otomatis waktu percaya, Tuhan Yesus tidak akan berfirman seperti ini. Dengan jelas Tuhan Yesus katakan, Ia akan memberi Roh Kudus kepada, bukan yang percaya, kepada yang meminta kepadanya. Karena itu janji Roh Kudus atau Roh Kudus yang dijanjikan ini harus kita minta, harus kita mohon. Zaman para rasul itu sangat mementingkan jemaat menerima Roh Kudus. Satu bukti, ada jemaat di Samaria. Mereka ini sudah dibaptis, tapi belum terima Roh Kudus. Sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tapi belum terima Roh Kudus. Maka rasul-rasul mengutus 2 orang rasul ke Samaria supaya orang Samaria yang sudah percaya Yesus dan dibaptis ini beroleh Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus. Sampai 2 rasul diutus supaya jemaat Samaria menerima Roh Kudus. Kita lihat Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. 15, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. 2 rasul diutus ke Samaria supaya jemaat di Samaria yang sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, beroleh Roh Kudus. Dikatakan kedua rasul berdoa supaya jemaat Samaria beroleh Roh Kudus. Karena itu percaya Yesus dengan terima Roh Kudus itu 2 hal yang berbeda. Tidak berarti kalau percaya Yesus sudah terima Roh Kudus. Iblis juga percaya Yesus. Apakah dikatakan ada Roh Kudus? Ya. Kalau sewaktu percaya sudah ada, tidak perlu mohon. Sampai mengutus 2 orang rasul supaya beroleh Roh Kudus. Betapa penting Roh Kudus. Karena itu gereja kami sangat mementingkan Roh Kudus ini. Seperti halnya para rasul. Rasul Paulus ketika tiba di Efesus, dia menemui beberapa murid di situ. Perkataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. 2 katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum,
bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus. Rasul Paulus katakan kepada murid-murid di Efesus, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Hari ini jadi pertanyaan kepada kita, sudahkah Anda menerima Roh Kudus yang dijanjikan? Banyak yang belum, ada juga yang sudah. Nah, apa bukti seseorang mau Roh Kudus? Itu harus ada buktinya. Bukan diam-diam, bukan tebak-tebakan. Bukti orang itu terima Roh Kudus. Buktinya adalah berbahasa roh. Jadi para rasul menentukan seseorang terima Roh Kudus atau belum dengan bukti berbahasa roh. Jadi ketika berdoa, kalau dia bisa berbahasa roh, itu menunjukkan orang itu sudah menerima Roh Kudus. Jadi terima Roh Kudus itu bisa dilihat, bisa didengar. Kisah Rasul 2 ayat 33. Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia, itu Yesus, ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya, yaitu Roh Kudus, apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada seseorang, bisa kelihatan, bisa kedengaran. Terima Roh Kudus bisa dilihat, bisa didengar. Apa yang kelihatan? Yaitu badannya bergetar. Kadang bisa bergoyang. Apa yang terdengar? Keluar bahasa roh. Bahasa roh ini disebut juga bahasa lidah. Inilah yang dipakai oleh para rasul untuk menentukan seseorang terima Roh Kudus atau belum. Buktinya berbahasa roh. Tidak ada yang lain. Kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 45-46. Bapak Ibu baca ayat 46, saya ayat 45. Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46 silakan dibaca. Ayat 45 menjelaskan Roh Kudus dicurahkan. Betul? Taunya dicurahkan sebab. Sebab ini kuncinya. Roh Kudus dicurahkan sebab kedengaran ada bahasa roh. Jadi kalau seseorang berdoa keluar bahasa roh, menunjukkan dia sudah terima Roh Kudus. Ini ada sebab akibat. Roh Kudus dicurahkan, taunya dicurahkan sebab terdengar ada bahasa roh. Itulah bukti terima Roh Kudus. Jadi kalau seseorang ketika berdoa dia berbahasa roh, menunjukkan dia terima Roh Kudus. Jadi pengalaman gereja kami selama 100 tahun ini, orang terima Roh Kudus bisa dilihat badannya bergetar, bergoyang, dan terdengar bahasa roh. Maka Bapak Ibu harus mohon Roh Kudus. Ya. Bagaimana mohon Roh Kudus? Pertama berdoa, menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Pertama kali sebut dulu. Dalam nama Tuhan Yesus mohon Roh Kudus. Bukan di belakang, tapi di depan. Jadi ketika berdoa, kita ucapkan dulu dalam nama Tuhan Yesus. Bukan sudah banyak kata-kata baru terakhir dalam nama Yesus. Di depan.
Ada orang telepon, gini. Terakhir baru ngomong, nama saya Budi. Kenapa nggak dari awal nyebut Budi? Udah panjang lebar baru Budi. Ada banyak orang Kristen begitu doa, wah Bapak gini. Terakhir baru ini dalam nama Yesus terakhir. Sebut dulu awalnya. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Awal akhir. Ya. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 13-14. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. 14. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus katakan, kamu minta dalam namaku. Awal itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi pertama ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, mohon Roh Kudus. Lalu ucapkan apa? Yang mudah ucapkan haleluya. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Halelu itu puji. Ya itu menunjukkan Tuhan, Yahweh. Ucapkan haleluya. Boleh enggak tidak haleluya? Boleh. Mau puji Tuhan, puji Yesus, haleluya Yesus, boleh. Berulang-ulang keluar suara. Ya. Kita lihat Wahyu 19 ayat 1. Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Jadi ucapkan haleluya. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Dan berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, maka akan menerima Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, di Surabaya ada seorang saudari. Saudari ini asalnya dari Cina Daratan. Jadi dari gereja sejati di Cina Daratan. Dia jadi jemaat gereja sejati di Surabaya. Jadi dia bertemu dengan saya. Dia berkata, pendeta, kenapa ya saya ini belum terima Roh Kudus? Saudara-saudara saya, famili saya, semua sudah terima Roh Kudus. Saya belum. Saya katakan Anda harus doa dalam nama Yesus, sungguh-sungguh, tekun, pasti terima. Jadi dia katakan, bagaimana saya datang aja Jumat malam dah. Jadi saya suruh dia datang Jumat malam. Jumat malam dia datang. Waktu kebaktian terakhir, dia berlutut, dia doa dengan sungguh-sungguh. Dia minta Tuhan, kenapa saudara-saudara saya diberi Roh Kudus, saya belum. Dia doa. Waktu saya penumpangkan tangan, dia berbahasa roh. Terima Roh Kudus. Jadi mohon Roh Kudus itu harus tekun. Jangan malas. Seperti orang mancing. Ada orang mancing, baru selep dipindah-pindah, baru turun, pindah lagi. Gak bakal dapat ikan itu. Tapi tekun, dapat ikan. Ada orang mau Roh Kudus, baru berlutut, aduh udah pegal, pengen dibel buru-buru itu. Nantilah minggu depan lagi dah. Berlutut sebentar, nggak ada semangat. Yang seperti ini susah terima Roh Kudus. Jadi harus tekun. Di Batam ada seorang remaja laki-laki. Dia merindukan mendapat Roh Kudus. Dia sangat rindu. Dia yakin suatu hari Tuhan Yesus akan memberi Roh Kudus kepadanya. Suatu kali gereja pusat mengadakan kegiatan rohani, yaitu kursus teologi remaja. Jadi dia dari Batam
terbang ke Jakarta untuk ikut kursus teologi remaja ini. Nah, ketika sesi Mohon Roh Kudus, dia berdoa dengan tekun. Dia yakin Tuhan akan memberi Roh Kudus. Waktu itu saya menumpangkan tangan, dia belum terima Roh Kudus, tapi dia terus sungguh-sungguh sepenuh hati. Terus akhirnya dia terima Roh Kudus di Jakarta. Dan setelah acara teologi remaja ini, dia kembali ke Batam dan merasa sukacita yang tidak dapat dilukiskan. Kemudian juga mendapat bantuan penumpangkan tangan. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 6. Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi para hamba Tuhan menumpangkan tangan itu bukan memberikan Roh Kudus, bukan. Tapi itu membantu doa, memberikan dorongan, kekuatan, semangat supaya orang tersebut semangat, tekun dan sungguh-sungguh. Maka dibantu doa. Tuhanlah yang memberikan Roh Kudus. Di Bandung ada seorang ibu. Ibu ini dari gereja lain. Satu hari dia jalan kaki di Jalan Pungkur. Dia tidak sengaja lihat merek gereja. Gereja Yesus Sejati Jalan Pungkur. Jadi lihat merek itu, dia tertarik. Lalu dia tanya-tanya kepada orang-orang di situ. Ini gereja jam ibadahnya kapan? Lalu ada yang kasih tahu, katanya kalau gereja ini ibadahnya hari Sabtu. Biasa pagi 9:30. Jadi kemudian ibu ini tergerak. Dia penasaran, ingin coba kebaktian di gereja sejati. Nah, kemudian dia ikut kebaktian di gereja sejati. Dia merasa di gereja sejati itu ada perasaan damai, tenang, dan ketika firman disampaikan, dia mengerti, dia memahaminya. Lalu kemudian berikutnya dia datang lagi kebaktian. Dan satu hari pada waktu kebaktian ada Mohon Roh Kudus, dia maju ke depan dan terima Roh Kudus. Jadi heran sekali ibu ini datang sendiri ya, nggak ada yang ngundang. Tuhan nuntun ke gereja sejati, dia kebaktian, dia merasa damai, dia mengerti firman, dia mohon Roh Kudus, terima Roh Kudus, kemudian memberi diri dibaptis, ya, sekarang menjadi jemaat gitu. Jadi Tuhan sendiri yang menuntun. Nah, inilah Roh Kudus. Jadi kalau seseorang terima pencurahan Roh Kudus, maka akan berkata-kata di dalam bahasa roh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa pentingnya menerima Roh Kudus? Roh Kudus itu roh penolong, akan menolong kita di dalam kesulitan. Saya akan menyaksikan Tuhan Yesus menolong saya. Kalau tidak, saya sebagai pendeta sudah dicelakakan iblis, sudah dianiaya orang. Satu kali saya tugas di Cilacap. Di Cilacap ini ada seorang saudari, dia jemaat gereja sejati Cilacap. Kemudian dia menikah dengan seorang pemuda yang agama lain. Setelah menikah dengan pemuda agama lain, imannya mulai berubah. Sudah jarang ke gereja dan juga meninggalkan Tuhan. Satu kali saudari ini bertengkar dengan suaminya.
ada perselisihan. Karena itu saudari ini minggat pulang dari rumah suami ini, pulang ke rumah ibunya. Jadi setelah bertengkar dia pulang ke rumah ibunya. Sampai di rumah ibunya kerasukan setan ini saudari. Nah waktu itu saya diberitahu oleh jemaat. Jadi ada jemaat datang ke gereja beritahu, Pak Pendeta, saudari ini kerasukan setan. Pak Pendeta diminta ke sana untuk mendoakannya. Jadi waktu itu saya pergi ke tempat saudari ini, tempat mamanya ini. Waktu saya sampai ke rumahnya, itu saudari itu sudah dipegangi oleh 2-3 orang kakaknya yang laki-laki. Kenapa? Karena kerasukan setan itu. Kenapa dipegangi? Karena kalau dilepas, iblis akan melemparkan badannya keluar jendela. Ya, jadi sebelumnya pernah lepas, jadi dari ranjang tuh dilempar ke luar jendela. Maka itu dipegangi oleh 3 orang. Saudari ini kecil aja badannya. Tapi ketika dirasuk setan, kekuatannya itu luar biasa. Hampir tidak sanggup dipegang itu. Nah waktu itu saya berdoa bersandar Roh Kudus, berbahasa roh dalam nama Tuhan Yesus. Saudari ini menjerit-jerit. Dia katakan panas, panas. Puji Tuhan waktu itu doa tidak lama setan bisa diusir. Dan saya kembali ke gereja. Besoknya ada jemaat datang lagi ke gereja. Pak Pendeta, saudari ini dirasuk lagi. Jadi rupanya iblis kembali merasuk lagi. Jadi saya kembali lagi. Wah sekarang tambah dahsyat ya. Kerasukannya lebih berat lagi. Waktu itu dipegangi hampir gak kuat ya. Jadi waktu itu didoakan cukup lama. Ada setengah jam belum bisa pergi itu setan itu. Jadi ibunya beritahu kepada saya, Pak Pendeta, ini kan anak saya dirasuk setan. Boleh nggak saya panggil besan? Maksudnya ibu mertua ini, anaknya. Saya bilang kenapa? Mungkin anak saya ini ada salah sama ibu mertua, jadi pulang-pulang jadi kerasukan. Maksudnya ke sini biar minta maaf lah. Minta maaf, siapa tahu setannya bisa pergi. Jadi waktu itu saya tidak berpikir panjang. Rupanya ini jebakan iblis. Jadi saya katakan, oh mau panggil ibu mertua, dia mau minta maaf. Ya bolehlah, boleh. Lalu dipanggillah ibu mertuanya, saudari ini. Dipanggil datangnya 2 orang. Satu ibu mertua, satu lagi paranormal. Jadi datang, saya nggak tahu kalau itu paranormal. Saya pikir pamannya, ya, jadi adik dari ibunya itu. Ternyata itu paranormal. Jadi waktu itu paranormal menyingkirkan saya. Jadi waktu itu ada saya pendeta, ada paranormal. Itu paranormal nyingkirkan saya. Dia pakai ilmu tumpang tangan juga. Tumpang tangan dia doa, cuma di dahi ya. Kalau pendeta kan begini, kalau dia di pakai tangan di dahi. Dia pakai mantra ya. Saya juga kaget waktu itu. Dia baca mantra, itu saudari yang kerasukan tuh kejang. Plus napasnya putus. Jadi kakaknya pegang, wah mati. Wah. Nafas nggak ada.
Kakaknya nangis, mati katanya. Wah Tuhan, ini bagaimana ini urusannya ini? Nanti saya difitnah gara-gara manggil pendeta jadi mati. Jadi saya juga bingung waktu itu, Tuhan bagaimana ini urusannya nih? Ini gara-gara di mantra sama paranormal, sekarang mati. Jadi waktu itu saya berseru, Tuhan tolong saya, kenapa kau bebankan ini kepada saya? Nanti orang-orang nganiaya saya nih. Ini gara-gara manggil pendeta jadi mati. Padahal mati bukan karena saya. Jadi waktu itu saya berdoa, Tuhan buka jalan. Jadi waktu itu saya bicara kepada ibu pendeta Jevanya, tolong cariin beca. Maksud saya apa? Supaya saudari ini dinaikkan ke beca, dibawa ke rumah sakit untuk menghindari paranormal. Kedua, minta surat mati dari rumah sakit. Kalau mati dikubur. Jadi waktu itu cari beca dan ketemu dapat beca. Saudari itu dipangku ya oleh kakaknya. Dan saya kawal pakai sepeda motor waktu itu. Tujuan saya apa? Supaya menghindari paranormal ini yang sudah membuat putus nafas ini. Jadi akhirnya beca itu jalan ke rumah sakit. Saya dikawal pakai sepeda motor ini. Di jalan saya tanya ke kakaknya, coba kamu pegang nadinya ada nggak? Pegang. Nggak ada. Wah. Nafasnya coba kamu pegang ada nggak? Nggak ada. Waduh. Tuhan bagaimana ini? Di tangan saya ini orang mati kalau ini. Akhirnya sampai rumah sakit, masuk UGD. Suster tanya sakit apa ini Pak? Kerasukan. Masa katanya? Itu suster nggak percaya. Kerasukan? Masa? Itu suster Katolik nggak percaya. Saya bilang nanti ajalah, semoga dia bangun, nanti bisa tahu kerasukan. Itu di rumah sakit saudara itu nggak bergerak. Jemaat datang ke rumah sakit. Jadi waktu itu di UGD, saya dengan jemaat, ayo satu hati doa. Jadi saya berdoa, itu doanya sepenuh hati, sungguh-sungguh. Tuhan, kenapa sih kau bebankan ini? Kalau ini dia mati, saya difitnah. Manggil pendeta jadi mati. Jadi saya berdoa, ya Tuhan, kalau saudari ini diizinkan hidup atau masih hidup, biarlah dia bangun. Tapi kalau mati, ini sore juga saya kubur. Karena kebiasaan orang sana begitu. Jadi saya berdoa, jemaat berdoa. Waktu doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bangun. Waktu ucapkan itu, matanya bergerak. Wah. Saya sudah gembira ini. Kalau mata bisa bergerak-gerak artinya masih ada hidup. Dalam nama Tuhan Yesus bangun. Akhirnya dia bangun. Jadi begitu bangun lihat, kenapa ada pendeta ini? Saya kenapa? Waktu itu dia tidak tahu ya, kalau dia itu dirasuk setan. Puji Tuhan, bisa bangun lagi. Saya nggak tahu ya, keluarganya nyatakan mati. Lalu saudari ini karena dia sudah sadar ya, lalu dimasukkan ke kelas 3. Terus saya pulang ke gereja. Sorenya kerasukan setan di rumah sakit. Itu pasien-pasien pada kaget karena bersebelahan lihat dia kerasukan itu. Jadi saya dipanggil lagi ke sana. Didoakan lagi, usir setan. Nah jadi saya beritahu ke ibunya, kalau saya bolak-balik ke rumah sakit begini jadi susah. Bagaimana kalau anak Anda ini ditaruh saja di gereja, di kamar tamu, saya yang rawat.
Jadi ibunya setuju, jadi dari rumah sakit kemudian dipindahkan ke gereja, dia tinggal di kamar tamu. Tujuan saya kalau ada apa-apa bisa langsung didoakan di situ. Nah waktu itu dia sudah sehat, jemaat pada datang besuk ke gereja. Senang, sudah sehat, ya sudah. Waktu besuk, saudari ini ada di ranjang, tiba-tiba kerasukan lagi. Tahu-tahu udah ada di bawah. Jadi setan tuh melemparkan tubuh ini ya, tubuh saudari ini ke bawah. Kerasukan lagi. Jadi saya doa lagi. Nah jadi waktu itu saya bertanya, Tuhan bagaimana ya ini? Tuhan tolong saya. Jadi waktu itu saya bertekad mau berdoa setiap jam. Misalnya jam 6, 10 menit. Jam 7, 10 menit. Setiap jam 10 menit. Dengan harapan tidak ada gangguan setan ini. Jadi saya doa, puji Tuhan ya, doa setiap jam itu setan tidak kembali. Besoknya begitu, doa juga setiap jam. Tidak kembali, dan saudari ini akhirnya sehat. Jadi terakhir, waktu itu hari Sabat, jadi saya beritahu kepada saudari ini, kamu sudah sehat, kamu boleh pulang, tapi saya doakan dulu terakhir. Di aula saya doakan, sudah didoakan, dia pengen muntah. Lalu ke belakang, dia muntah cacing. 3 ekor. Saya nggak tahu itu dari mana itu, keluar cacing. Dan sesudah itu dia lega dan sehat. Kalau Tuhan tidak tolong saya sudah dianiaya. Karena manggil pendeta jadi mati. Taunya pendeta, padahal bukan saya yang bikin. Itu paranormal pakai ilmu dia, membuat saudari ini kejang. Putus napas, keluarganya nangis itu kakaknya. Katanya mati ini. Nadi nggak ada, nafas nggak ada. Tapi bersyukur Tuhan masih beri kehidupan. Jadi ini Roh Kudus, itu roh penolong. Roh Kudus juga memberi kemampuan ya untuk bersaksi. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke. Terima Roh Kudus, ada kuasa bersaksi. Saya dulu bukan Kristen, bukan jemaat Yesus sejati. Tuhan memanggil, memilih saya. Dulu saya tuh gagap, Bapak Ibu. Tahu gagap? Kalau ngomong iya, baru jadi. Gagap. Setelah saya terima Roh Kudus, gagapnya hilang. Malah jadi pendeta sekarang. Dan dulu sangat takut kalau berdiri di depan umum. Saya paling takut kalau di sekolah dasar dulu ada pelajaran nyanyi. Paling takut. Takut di depan orang. Tapi setelah terima Roh Kudus, gagapnya hilang. Saya berani bersaksi. Bahkan saya jadi pendeta sekarang. Tidak takut orang banyak. Ya, ini kuasa Tuhan ya. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem. Roh Kudus juga membuat kita mampu menyempurnakan rohani. Ya. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu menyempurnakan rohani. Ada jemaat kita dulunya punya tabiat yang buruk. Setelah dia terima Roh Kudus, berubah menjadi baik. Dulu saya pendendam. Setelah terima Roh Kudus Tuhan ubah. Sekarang jadi pemaaf, bisa mengampuni orang.
Nah, Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan, ya, kekuatan untuk mengalahkan iblis. Ya, inilah Roh Kudus. Karena itu kita semua harus mementingkan Roh Kudus, harus mohon Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada yang meminta, ya, kepadanya. Nah, setelah kita terima Roh Kudus, kita akan mampu menyempurnakan rohani. Karena pengudusan itu kehendak Allah. Ya. Kita lihat 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita mau menyempurnakan rohani, tanpa bantuan Roh Kudus tidak mungkin. Jadi dengan bantuan Roh Kudus kita mampu menyempurnakan rohani. Menyempurnakan rohani adalah kehendak Allah. Jadi betapa penting Roh Kudus, karena itu Bapak Ibu sekalian yang belum terima Roh Kudus, mohon Roh Kudus sampai mendapatkannya. Firman Tuhan pagi ini sampai di sini. Kita naikkan pujian. (248). Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan menutup kebaktian penyegaran iman dengan berdoa mohon Roh Kudus. Saya akan jelaskan lebih dahulu. Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada umatnya. Janji itu bukan otomatis, kita harus memintanya. Tuhan Yesus berfirman, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Sama seperti para rasul menantikan janji Roh Kudus, mereka berdoa dan terima Roh Kudus. Bukti terima Roh Kudus itu ketika berdoa kita berbahasa roh. Ya, jadi bahasa roh itu satu bukti orang itu menerima pencurahan Roh Kudus. Kalau orang terima roh, dia tidak sadar, itu bukan Roh Kudus. Terima Roh Kudus rebah, bukan Roh Kudus. Terima Roh Kudus, dia berkelakuan aneh, mengaum, menyala, berguling-guling, itu bukan Roh Kudus. Jadi terima Roh Kudus itu dalam keadaan sadar. Yang tidak sadar itu bukan Roh Kudus, itu adalah roh jahat. Jadi terima Roh Kudus tahu, saya berdoa, ya, saya berbahasa roh tahu. Terima roh yang dingin seperti es, seperti di tempat sejuk, itu juga bukan Roh Kudus. Terima Roh Kudus itu hangat, ya, panas, ada sukacita, damai sejahtera. Ucapkan haleluya atau puji Tuhan berulang-ulang. Orang terima Roh Kudus, dia akan berbahasa roh. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan yang ingin mohon Roh Kudus, yang ingin didoakan, yang sakit, yang beban berat, silakan maju ke depan. Kita akan berdoa mohon Roh Kudus.